Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Asy-Syu'ara, kalau di mushafnya surat urutan ke-26, yang artinya Asy-Syu'ara adalah para penyair. Munasabahnya, kaitannya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah kitab syair, tetapi gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu jauh lebih tinggi dibandingkan gaya bahasa dalam syair-syair, terutamanya dulu di Arab. Makanya di bangsa Arab dahulu itu ada pasar yang memang menjual barang dagangan, ada pasar juga yang kemudian di situ tempat berkumpulnya para penyair. Jadi ngedu syair itu dulu ada di masanya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Katsir rahimahullah taala di bagian awal surat Asy-Syu'ara beliau membahas ayat pertama sampai ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali surat Asy-Syu'ara, Tasimim. Kita sudah bahas tentang karakter ayat-ayat yang berupa huruf-huruf seperti ini. Makna yang paling rajihnya adalah Allahu a'lamu bimuradifihi, Allah yang maha mengetahui dibalik makna setiap huruf-hurufnya ya, jadi enggak dikutak-katik hatuk to iki artine nang kene, sin ki ini, mim itu apa ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya juga bahwasanya secerdas-cerdasnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, tetap ada batasan hal yang dia tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang al-mubin, menerangkan hal-hal yang sebelumnya tidak jelas kemudian menjadi jelas. Makanya Al-Quran ini menjadi kitab yang memberikan petunjuk kepada manusia, mengarahkan jalan manusia ketika di dunia, serta menyelamatkan kelak ketika di akhirat. Makanya Nabi Muhammad juga menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafi'an. Salah satu yang Allah perkenankan ini menjadi syafaat li ashabi, bagi orang yang tidak hanya sekedar membacanya, tapi sampai kemudian bersahabat dengan Al-Quran. Jadi kemana-mana itu interaksinya dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kemudian di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala sampaikan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad ya, bakhi'un nafsak, akan membinasakan dirimu. Kalau apa? Alla yakunu mu'minin, karena mereka tidak beriman. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu berkeinginan sekali bahwasanya manusia itu semuanya beriman. Itu keinginan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendakwahkan agama Islam ini, mendakwahkan al-haq ini, kemudian manusia itu mau menerima, kemudian beriman. Tetapi itu keinginan, tapi kenyataan yang terjadi tidak demikian. Makanya kemudian Rasulullah SAW sendiri memberikan perumpamaan diri beliau dengan orang-orang yang didakwahi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim serta riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
sahabat Abu Hurairah ini pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama masali wa masalun nas kamathali rajulin istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha faj'ala yanzi'uhunna wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha fa ana akhudhu bihujazikum anin nar wa hum yaqtahimuna fiha. Rasulullah menyampaikan perumpamaan diriku ini, kata Rasulullah, dengan perumpamaan orang-orang manusia yang aku dakwah itu bagaikan seseorang yang menyalakan api. Nah, ketika api ini mulai menyala, kemudian mulai membesar, di sekelilingnya itu ada serangga-serangga, ada hewan-hewan yang kemudian datang ke api itu. Kemudian orang ini menghalau serangga-serangga itu supaya tidak masuk ke dalam api, supaya tidak masuk. Nah, Rasulullah kemudian menyampaikan, akulah orang yang menarik serangga-serangga, menghalau serangga itu supaya tidak masuk ke dalam api, tetapi tidak bisa semuanya. Rasulullah mengibaratkan ketika beliau berdakwah itu berusaha supaya manusia itu nggak masuk neraka semuanya, tapi kan nggak bisa semuanya. Ternyata tetap ada yang masuk ke dalam api itu. Ibaratnya Rasul seperti itu. Beliau memberikan perumpamaan untuk dirinya ketika berusaha menyelamatkan manusia supaya tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Ya, ternyata tidak semuanya bisa. Demikian juga hadis tentang sirat. Rasulullah ketika melewati sirat tidak kemudian umatnya ini ditinggal. Rasul kemudian berada di ujung sirat itu berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lewat satu, ada yang bisa lewat seperti bergi seperti kilat, ada yang selamat. Ada yang kemudian melewati sirat itu kamisli rehil mursala, seperti angin yang bertiup, selamat juga. Ada yang melewati sirat itu seperti orang yang menaiki kuda. Ada yang kemudian seperti orang yang berlari. Bahkan ada yang melewati sirat itu bihabwin, dengan cara berangkang. Ada yang selamat, tapi ada juga yang tidak. Pada Rasul sudah berdoa, Allahumma sallim salim, saking sayangnya Rasulullah dengan umatnya. Kemudian jamaah fillah, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa bulu kuduk mereka itu kemudian mereka tunduk, kuduk-kuduk mereka kemudian tunduk kepadanya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala mau, bisa saja diturunkan mukjizat dari langit supaya manusia beriman. Cuma jemaah fidakumullah, karakternya mukjizat itu hanya untuk orang-orang yang ada di masa itu saja, tidak bisa berlanjut untuk masa yang akan datang. Ini bedanya mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad dengan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kalau Nabi Musa kemudian bisa membelah lautan, ada yang kemudian orang yang beriman, ya hanya untuk orang yang di masa itu saja yang menyaksikan itu, tetapi yang tidak menyaksikan belum tentu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu ya bisa menjadi petunjuk untuk orang yang hidup di masa ketika Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, tapi juga bisa menjadi mukjizat untuk orang-orang yang bahkan Rasulnya sudah meninggal dunia. Ternyata masih banyak orang yang mendapatkan petunjuk lewat Al-Quran padahal Rasulullahnya sudah meninggal dunia. Itu bedanya mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah dengan nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian
Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang kelima, wa ma ya'tihim min dzikrin, dan sekali-kali tidak datang kepada mereka min dzikrin, suatu peringatan yang baru, minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin, dari Allah yang Ar-Rahman, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Nah ini kemudian jamaah fitukumullah, kita berkali-kali belajar bahwasannya hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Makanya sekalipun Nabi Muhammad SAW, beliau memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semuanya orang yang ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW otomatis mendapatkan hidayah dari Allah. Contoh paling sering kita dengar adalah tentang paman beliau, Abu Thalib. Sudah langsung dibimbing oleh Rasulullah sampai di penghujung kehidupannya. Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah hanya butuh satu kalimat ini saja keluar dari lisan pamannya. Yang kalimat ini, kata Rasulullah, uhajulaka biha indallah, yang aku akan jadikan pembela untukmu nanti di hadapan Allah, jaga mlebu neraka. Rasulullah hanya butuh kalimat itu saja, tetapi sampai akhir kehidupannya Abu Thalib itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalau hidayah itu yang miliknya Allah. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita minta terus petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Di luar sholat Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu, berikanlah kepadaku al-huda, hidayah, petunjuk itu. Minta. Rasulullah saja minta hidayah, masa umatnya tidak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nanti itu tidak menjadi golongan orang yang menyesal. Imam Nukatsir rahimahullah taala ketika menerangkan ayat kelima surat Asy-Syura, beliau menyampaikan ayat ke-30 dari surat Yasin. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu mengolok-oloknya. Itu nanti mereka menyesal. Kenapa biar Nabi Muhammad sudah datang memberikan petunjuk, kok gak tak tompo, malah dijadikan olok-olokan. Nabi Muhammad disebutnya syair, disebutnya seorang penyair. Nah ini untuk melawan kedustaan bahwasanya Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini bukanlah kitab syair. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, faqad kadzdzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka olok-olokkan itu. Ya. Jadi Al-Quran itu dibuat sebagai olok-olokan. Kemudian di ayat yang ke-7, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Nah, ini untuk mengingatkan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala,
itu tumbuhan ya kalau kemudian yang ditanam oleh manusia. Kan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang liar. Nah, sing nanduri ku sapa? Nah, itu diingatkan dalam sisi tauhid di sini adalah tauhid rububiyah, bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya. Kak moro-moro ono dhewe ngono ndak. Pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi awalam ayat ke-8-nya inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu ketika memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tumbuhan yang kemudian tumbuh kemudian besar terus berbuah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa makana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala lahuwal azizur rahim, dia adalah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi kembali karakter ayat makiyahnya itu menerangkan manusia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima Al-Qur'an itu sebagai kitab yang memberikan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.